pagi. Hari ini kita akan melanjutkan pembicaraan tentang logika proposisi. Yang pertama, ada dua istilah dalam sebuah proposisi majemuk, yaitu proposisi majemuk yang disebut dengan tautologi dan kontradiksi. Seperti apa yang disebut tautologi? Tautologi itu adalah sebuah proposisi majemuk atau kompleks yang selalu bernilai benar dalam semua keadaan. Nah, sebaliknya, kalau kontradiksi itu adalah proposisi majemuk atau kompleks yang selalu bernilai salah dalam semua keadaan. Nah, berikut ini adalah contoh-contohnya, ya. Jadi, untuk mengetahui apakah sebuah proposisi itu tautologi atau kontradiksi, bisa kita lihat dari tabel kebenarannya. Kalau nilai kebenaran akhir dari masing-masing baris itu adalah benar semua, maka proposisi itu kita sebut dengan tautologi. Nah, ini contohnya. Misalnya kita punya proposisi P atau tidak P. Kalau kita buat tabel kebenarannya, P kan ada dua kemungkinan, nilainya bisa benar atau salah. Nah, tidak P sebagai sebuah proposisi kompleks itu mengikuti akibat dari P. Jadi kalau P-nya benar, tidak P-nya jadi salah. Sebaliknya kalau P-nya salah, tidak P-nya berarti bernilai benar. Nah, kemudian sekarang yang mau kita tunjukkan tautologi atau bukan, itu adalah P atau tidak P. Jadi kita lihat sekarang antara dua proposisi ini, P dengan tidak P, kalau dihubungkan dengan tanda logika atau, itu bernilai benar jika salah satu dari dua pernyataan ini benar, atau dua-duanya benar. Nah, ini di sini kan P-nya B, tidak P-nya S, berarti P atau tidak P benar. Begitu juga dengan yang kedua. Nah, kemudian yang kita lihat, yang tadi yang mau kita buktikan tautologi atau bukan kan yang ini, yang P atau tidak P. Jadi kalau kita lihat di sini, di kolom yang terakhir ini, kolomnya P atau tidak P ini, nilai kebenarannya semuanya benar untuk semua keadaan. Berarti P atau tidak P itu adalah sebuah tautologi. Nah, sebaliknya, contoh kedua ini adalah contoh sebuah kontradiksi. Dengan cara yang sama seperti tadi, ya, kita buat tabel kebenarannya, kemudian sekarang yang mau kita tunjukkan kontradiksi atau bukan itu adalah P dan tidak P, gitu ya. Jadi Anda ingat lagi dari pertemuan sebelumnya, kalau dan itu harus dua-duanya benar dulu, baru dia bernilai benar. Nah, ini kan selalu salah satu salah. Jadi, nilai kebenaran untuk proposisi yang kompleks ini adalah salah semua. Karena semuanya salah, berarti proposisi ini adalah sebuah kontradiksi. Itu cara menunjukkannya. Ya, nanti saya berikan beberapa contoh lagi, tapi sebelumnya kita pelajari dulu satu istilah lain lagi, yaitu ekivalen. Ya, tadi kalau tautologi dan kontradiksi itu kita hanya melihat satu proposisi kompleks saja. Sementara kalau ekivalen ini itu kita membandingkan gitu, antara dua buah proposisi. Jadi dua buah proposisi dikatakan sama atau ekivalen jika nilai kebenaran dari kedua proposisi tersebut sama. Jadi sekarang saya punya dua proposisi, mau saya lihat mereka sama apa tidak gitu. Kalau melihat kesamaan dan ketidaksamaannya itu dilihat dari nilai kebenarannya. Kalau nilai kebenarannya sama untuk semua keadaan, berarti kedua proposisi tersebut ekivalen atau sama. Ini contohnya. Proposisi yang pertama, ia dilahirkan tahun 1934. Nah, kalau proposisi pertama ini benar, maka proposisi kedua sekarang kita lihat ia berumur 60 tahun pada tahun 1994. Kalau yang pertama ini benar, berarti kan tahun 1994 orang yang sama ini tadi akan berumur 60 tahun kan? Nah, berarti kalau ini benar, ini juga benar. Sebaliknya, seandainya ini salah gitu ya, jadi dia tidak dilahirkan tahun 1934, maka pada tahun 1994 dia juga tidak berumur 60 tahun. Jadi kedua proposisi ini
punya nilai kebenaran yang sama untuk semua keadaan. Jadi dua proposisi ini adalah contoh dua proposisi yang ekivalen. Begitu juga yang kedua, Anda bisa pelajari sendiri. Kemudian ada seperti tadi, kita bisa menunjukkan dua buah proposisi itu ekivalen atau tidak dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, caranya sama nih. Caranya kita lihat nilai kebenarannya untuk semua keadaan apakah selalu sama. Nanti kalau iya, mereka bisa kita hubungkan dengan simbol seperti ini. Jadi saya bacanya ini P sama dengan tidak P atau P ekivalen dengan tidak P. Kalau kita tunjukkan di tabelnya kan jadi seperti ini. Ini P, ini tidak P. Lalu negasi dari tidak P kan berarti lawan dari tidak P ini tadi. Jadi kalau tidak P-nya S ini jadi B, kalau ini B ini jadi S. Nah, kita perhatikan dua kolom ini punya nilai kebenaran yang sama pada setiap keadaan. Jadi P dengan tidak P itu ekivalen. Berikut ini adalah beberapa ekivalensi logika yang lain. Anda bisa baca dan pelajari sendiri. Jadi nanti Anda tahu kayak ya ini tadi yang pertama, yang kedua ini sudah saya contohkan, yang kedua itu kalau kita baca kita analogikan dengan operasi di bilangan real, ini kan bersifat komutatif gitu ya, dibalik sama gitu. Lalu ini asosiatif dan seterusnya. Nanti Anda perhatikan sendiri semua ekivalensi logika ini ya. Kemudian saya akan memberikan contoh di sini bagaimana cara menggunakan tabel kebenaran untuk membuktikan apakah sebuah proposisi itu tautologi atau kontradiksi. Nah, kemarin ada yang bertanya ke saya bagaimana cara menentukan semua kombinasi ini. Jadi gini, cara mudahnya gini. Misalnya saya punya satu proposisi dulu ya, katakan namanya proposisi A. Gitu. Proposisi A itu kan cuman punya dua kemungkinan nilai kebenarannya, cuman bisa benar atau salah. Jadi kalau saya cuma punya satu proposisi, pasti tabel kebenaran saya isinya nanti cuma 2 baris. Karena kemungkinannya cuma 2 ini. Nah, sementara misalnya saya punya proposisi yang lain. Selain A, saya punya proposisi C. Gitu misalnya. Mau saya buat sebuah proposisi kompleks antara A sama C itu. Nah, sekarang saya mau tahu dulu ada berapa kemungkinan. Kalau saya kombinasikan A dengan C, maka gini, A-nya tadi sudah ada 2 kemungkinan. C juga ada 2 kemungkinan kan? Nah, 2 kemungkinannya adalah C itu bernilai benar untuk A yang benar dan salah ini, atau C-nya bernilai salah untuk A yang juga harus ada 2 kemungkinan, bisa benar, bisa salah. Gitu. Nanti kalau ditambah lagi, saya punya proposisi D. D ada 3 nih. Nah, seperti itu tadi. Nanti D itu harus benar untuk semua kemungkinannya ini tadi, dan dia juga harus salah untuk semua kemungkinan ini tadi. Jadi saya ulangi lagi nanti, ini B, ini S, di sini B, di sini S, di sini B, di sini S. Gitu. Jadi kalau saya tulis ini tadi coret-coretannya gitu ya. Jadi kalau saya tulis lebih baik lagi, ini saya punya 3 proposisi, ada D, ada C, ada A gitu ya. Nah, maka saya tinggal lihat, oh ini berarti D, ini B, ini B kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, ini B, ini B, ini S. Kemungkinan ketiga, ini bisa B, ini S, ini B. Kan lihat ini tadi coret-coretan kita. Sampai sini ini masih B, S, ini S. Nah, terus di sini saya mengulangi yang untuk kolom C sama A-nya, tapi kolom D-nya saya isi S semua. Ini S, ini B, B gitu ya. Terus ini S, ini B, ini S, ini S, S, B, ini S, S, S. Gitu. Jadi nanti misalnya ditambah lagi, oh ada proposisi E misalnya. Berarti ya ini semua B gitu ya. Nanti Anda buat S dengan mengulangi ini semua, ini dikopas di sini gitu. Tuh, jadi rumusannya berarti kalau saya punya N proposisi, jadi kalau N itu adalah jumlah proposisinya, maka kombinasinya akan ada berapa? Kombinasinya akan ada 2 pangkat N kombinasi. Gitu. Jadi sebelum membuat tabelnya nanti Anda sudah tahu, oh kalau
Saya punya N, berarti nanti saya harus bikin 2 pangkat X. Nah, itu sebabnya di sini saya lihat dulu. Saya harus membuktikan A dan B dan tidak A. Gitu. Ada 3 kan, tapi saya lihat proposisi atomnya sebetulnya ada berapa ini. Proposisi atomnya cuma 2, yaitu A sama B. Kan tidak A ini bukan proposisi atom kan, tidak A itu kan akibat dari A tadi, jadi proposisi kompleks dari A. Nah, makanya saya cuma punya 2. Kalau cuma 2, dengan penjelasan saya tadi, kalau N-nya 2, berarti kombinasinya akan ada 2 pangkat 2, yaitu 4. Nah, jadi saya buat 4 baris dulu, gitu ya. Karena A saya mau taruh di pertama, B saya taruh di kedua. Nah, saya tahu kalau 4 baris, berarti saya bagi 2 untuk A-nya, 2B, 2S. Nah, terus untuk yang B-nya ya tinggal saya isi BS-BS aja. Dengan begini saya pasti sudah mendapatkan semua kombinasinya. Nggak mungkin ada yang ketinggalan. Jadi nanti kalau ada 3, ya berarti 4 baris pertama untuk proposisi pertama Anda isi B dulu, 4 baris terakhirnya diisi S, lalu untuk proposisi keduanya ya tinggal seperti ini, 2B, 2S, 2B, 2S. Nanti yang ketiga BS, BS, BS. Ya. Nah, terus sekarang saya mau isi ini tidak A, nggak kelihatan ya. Ini harusnya tidak A, lalu di sini nanti A dan B, yang di sini itu A dan B dan tidak A. Tuh, ini 2 kolom ini boleh Anda bolak-balik, mau A dan B dulu ya boleh, tidak A dulu ya boleh, silahkan. Kan tadi kalau tanda hubungnya dan sifatnya komutatif toh, dibolak-balik sama saja. Tuh. Nah, sekarang saya isi nih, saya mau isi tidak A, lihat A-nya dulu. Kalau A-nya B, tidak A berarti S. Nah, sekarang bentar ya. Nah, D, ini S. Terus ini juga S. Ini B, ini B. Nah, itu sekarang saya mau isi A dan B ya. A dan B itu baru benar kalau dua-duanya benar. Ini berarti B, yang lain S. Terus sekarang saya mau isi A dan B dan tidak A. Jadi saya lihat ini, ternyata nggak ada yang dua-duanya benar. Ini S semua. Nah, sekarang saya lihat karena kolom terakhir ini selalu salah untuk semua kemungkinan, berarti jawabannya nanti A dan B dan tidak A itu ternyata adalah sebuah kontradiksi. Tuh. Ya, nanti dengan cara yang sama Anda bisa melengkapi tabel ini ya. Nanti Anda lengkapi dengan saya sudah buatkan P sama Q-nya. Jadi di sini Anda tinggal buat ini P dan Q gitu ya. Ini jika P maka Q. Di masing-masing lalu nanti dilihat. Karena sekarang pertanyaannya adalah apakah kedua proposisi ini ekivalen atau tidak. Jadi nanti Anda lihat yang dan, yang dan itu kan ini benar, ini salah semua, ya. Lalu jika P maka Q. Jika Q maka Q kemarin itu kan benar, terus ini salah, ini benar, gitu ya. Nah, kita perhatikan sekarang dua kolom ini. Dua kolom ini kalau Anda perhatikan ternyata gitu ya, nilai kebenarannya tidak selalu sama gitu. Jadi yang sama cuma ini, sementara yang ini nggak sama. Nah, karena nggak sama, berarti jawabannya P dan Q itu tidak ekivalen, boleh ditulis begini kayak tidak sama dengan, gitu ya. Tidak ekivalen dengan jika P maka Q. Kenapa nggak ekivalen? Karena nilai kebenarannya tidak sama. Ya, silahkan latihannya boleh dicoba sendiri. Kemudian saya lanjutkan dulu ke inferensi atau penarikan kesimpulan. Ya, jadi inferensi itu adalah proses penarikan kesimpulan dari beberapa proposisi. Nah, sebelum kita belajar bagaimana menarik kesimpulan, ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui, yaitu tentang argumen yang valid dan invalid, serta kaidah-kaidah inferensi. Ini ada 7 kaidah inferensinya. Ya, nanti saya contohkan beberapa, yang lain
sudah saya buatkan ringkasannya. Ya, pertama argumen. Apa itu argumen? Argumen itu adalah barisan proposisi yang ditulis seperti ini. Jadi ditulisnya ada proposisi 1, proposisi 2 sampai proposisi N, lalu ada ini titik 3 yang ditumpuk seperti segi piramida ini dibacanya jadi ki. Sehingga notasi ini nanti dibacanya dari proposisi 1 sampai proposisi N disimpulkan sebagai ki. Jadi ki gitu ya. Jadi P1 sampai Pn itu kita sebut dengan hipotesis dan ki itu kita sebut dengan konklusi atau kesimpulannya. Nah, tadi inferensi adalah proses penarikan kesimpulan. Jadi kita mau belajar bagaimana dari beberapa hipotesis ini kita bisa menarik kesimpulan, bisa menyatakan jadi apa gitu ya, jadi kinya apa. Suatu argumen dikatakan valid kalau konklusinya benar bila semua hipotesisnya benar. Nah, sebaliknya kalau semua hipotesisnya benar tapi konklusinya salah, berarti argumen tersebut invalid ya. Jadi perhatikan istilah valid sama benar itu enggak sama. Valid itu tadi perkara banyak proposisi tadi gitu ya. Jadi harus dilihat satu-satu. Hipotesisnya benar semua, lalu konklusinya juga benar. Baru argumen itu dibilang valid. Tapi kalau hipotesisnya benar semua tapi konklusinya salah, ya berarti argumen tersebut invalid atau tidak valid. Nah, cara meriksanya gimana? Cara meriksanya pertama, dari banyak pernyataan, dari banyak proposisi, Anda harus bisa menentukan dulu yang mana yang hipotesa, yang mana yang konklusi. Kemudian Anda buat tabel yang menunjukkan nilai kebenaran untuk semua hipotesa dan konklusinya tadi. Lalu Anda cari baris kritis. Baris kritis itu apa? Baris kritis itu baris yang semua hipotesanya bernilai benar. Ingat tadi, kita bisa menilai argumen itu valid atau tidak. Pertama yang harus dilihat adalah semua hipotesanya harus benar dulu. Makanya yang dicari adalah baris di mana hipotesanya benar semua. Lalu dari baris kritis tadi, baru kita perhatikan nilai konklusinya. Kalau ternyata di semua baris kritis nilai konklusinya benar semua, berarti argumen itu valid. Tapi kalau ternyata di antara baris-baris kritis tadi ada baris yang nilai konklusinya salah, ya berarti argumen itu invalid. Ya, ini contohnya. Pertama tadi ini adalah argumen, gitu ya. Langkah pertama Anda harus bisa menentukan mana yang hipotesa, mana yang konklusi, kan? Kita perhatikan langkah pertama ini ada dua hipotesa, itu P atau Q atau R. Hipotesanya R. Kemudian konklusinya jadi atau Q. Jadi ini dikatakan ini konklusinya, ya. Sekarang langkah 1 sudah, langkah 2 bikin tabel untuk semua hipotesa dan konklusi tadi. Jika proposisi atom nih, maka pasti ada 8 baris gitu ya, seperti yang saya bilang tadi. Proposisi pertama 4 baris pertama diisi B, 4 baris selanjutnya diisi S. Proposisi kedua 2 baris BS-BS-nya. Proposisi ketiga gantian BS-BS. Ya, begitu. Yang ini saya cari dalam rangka saya mau cari nilai kebenaran dari hipotesa yang pertama ini. Hipotesa pertama soalnya P atau I atau R. Jadi I atau R-nya saya cari dulu. I sama R. I sama R itu tahu berarti salah cuman kalau dua-duanya salah gitu ya. P atau Q atau R berarti sekarang lihatnya P sama ini. Ya, nah kita lihat ini ya salah cuman di baris terakhir saja yang dua-duanya salah. Habis itu tidak R itu berarti tinggal kebalikannya R, SB gitu ya. Terus P atau Q itu saya lihat P sama Q. Ini saya perhatikan ya salah di dua baris terakhir. Nah, sekarang kita perhatikan ini tadi hipotesa 1. Ini hipotesa yang kedua. Dari dua hipotesa ini, saya kan mau cari garis kritis. Saya cari yang
nilai kebenarannya benar semua untuk hipotesa 1 dan 2. Ya. Jadi saya cari yang B sama B. 1, 2, 3. Ini kan? Nah, ini kita sebut dengan baris kritis 3 ini. Nah, di baris kritis ini saya lihat nilai kebenaran dari konklusinya. Jadi yang ini kan konklusi. Saya lihat nilai kebenarannya. Oh, ternyata kalau ini BB, ini juga B. Kalau ini BB, ini juga B. Begitu juga dengan baris yang terakhir. Nah, karena benar semua konklusinya, pada keadaan hipotesanya benar semua, itu konklusinya juga benar semua, maka kesimpulannya argumen tadi itu valid. Jadi argumen tadi yang terdiri atas hipotesa 1, hipotesa 2, dan konklusinya tadi adalah argumen yang valid. Ya, begitu caranya ya. Jadi kalau diminta menentukan argumen ini valid atau tidak, ya langkahnya seperti tadi. Anda buat dulu, ini ada 2 hipotesa gitu ya. Ini hipotesa 1 dan ini hipotesa 2 gitu ya. Terus ini konklusinya. Nanti bikin tabel ya, karena ada 3 proposisi atomnya, jadi nanti di tabelnya ada P, Q, sama R, berarti nanti ada 8 baris, gitu ya. Tabel ini terdiri atas 8 baris, lalu Anda cari Q atau tidak R, ya. Terus habis itu nanti jika P maka Q atau tidak R. Ini yang hipotesa 1. Hipotesa 2-nya saya butuh P dan R sama Q maka P dan R. Terus yang konklusinya jika P maka R. Nah, nanti yang Anda perhatikan itu di kolom ini, kolomnya ini hipotesa 1, 2 sama konklusinya ini. Cari yang benar semua. Itu. Jadi yang dicari duluan yang dari dua kolom ini, hipotesa 1 sama hipotesa 2 ini, dicari yang benar semua, lalu Anda perhatikan bagaimana dengan konklusinya. Itu ya. Oke, silakan dicoba dulu. Nanti kalau ada kesulitan, boleh didiskusikan di grup. Nah, kaidah inferensi ada 7 kan tadi. Saya jelaskan 2 diantaranya. Itu ya. Modus ponens itu begini kaidahnya. Jadi kalau saya punya 2 hipotesa, jika P maka Q sama P, itu dua-duanya saya ketahui benar, maka konklusinya saya bisa menarik konklusinya. Kalau jika P maka Q benar itu kan, terus P-nya juga benar, itu berarti jika P maka Q bernilai benar hanya bisa terjadi kalau Q-nya juga benar. Jadi saya bisa tarik kesimpulan. Jadi gitu ya. Jadi menarik kesimpulan tuh kan tadi harus membuat supaya argumen ini menjadi valid. Nah, supaya argumen ini jadi valid itu berarti Anda asumsikan hipotesanya ini benar semua, lalu Anda cari konklusi yang bernilai benar. Begitu. Jadi kalau ini tadi jika P maka Q, terus P-nya benar, maka saya bisa tarik kesimpulan, berarti Q-nya juga harus benar. Itu namanya kaidah modus ponens. Ini contohnya. Saya punya 2 proposisi. Pertama, digit terakhir suatu bilangan adalah 0. Terus bilangan tersebut habis dibagi 10. Nah, saya punya proposisi hipotesa 1 gitu ya. Jika digit terakhir suatu bilangan adalah 0, maka bilangan tersebut habis dibagi 10. Kemudian, hipotesa yang kedua, digit terakhir suatu bilangan adalah 0. Nah, maka kesimpulan apa yang bisa saya ambil gitu ya. Kan ini pertama diketahui kalau jadi sudah diketahui benar gitu ya. Kalau digit terakhir dari suatu bilangan itu 0, maka bilangan tersebut pasti habis dibagi 10. Nah, terus ada satu hal lagi yang juga sudah diketahui benar, saya punya bilangan yang digit terakhirnya 0. Maka kesimpulannya apa? Kesimpulannya bilangan tersebut pasti habis dibagi 10. Yang kedua, modus tollens namanya. Hampir sama seperti modus ponens, tapi ini pakai kontraposisi dari implikasi. Jadi, gini. Kontraposisinya implikasi itu tadi ada di ekivalensi tadi. Bentar, saya kembali dulu ya ke yang slide-nya ekivalensi tadi. Ya, yang dibilang kontraposisi itu yang mana? Ini loh. Jadi ada 2 pernyataan yang ekivalen, yaitu jika P maka Q itu ekivalen dengan jika tidak Q maka tidak P. Ini namanya kontraposisi. Ya, jadi
Saya tuliskan di sini ya. Tadi kontraposisinya itu jika P maka Q itu ekuivalen dengan jika tidak Q maka tidak P. Nah, sehingga sekarang kalau saya punya dua hipotesis yang sudah diketahui benar, yaitu jika P maka Q terus tidak Q, gitu ya, maka saya bisa simpulkan supaya ini benar. Simpulan yang benar adalah harusnya tidak P, gitu. Karena kalau jika P maka Q benar, pernyataan lain yang punya nilai kebenaran yang sama itu kan jika tidak Q maka tidak P. Gitu. Nah, ini sudah diketahui tidak Q-nya yang benar. Berarti supaya saya bisa menarik kesimpulan yang nilainya juga benar adalah kesimpulannya harusnya tidak P. Jadi, nah ini contohnya. P-nya saya kangen, Q-nya saya akan melihat fotomu. Lalu saya buat proposisi, jika saya kangen maka saya akan melihat fotomu. Nah, hipotesis yang kedua, saya tidak melihat fotomu. Ya, berarti kesimpulannya adalah saya tidak kangen. Nah, ini cara penarikan kesimpulan yang kedua. Kaidah-kaidah yang lain bisa Anda lihat di tabel ini. Jadi kalau saya punya dua hipotesis, jika P maka Q, jika Q maka R, maka saya bisa menarik kesimpulan berarti jika P maka R dan seterusnya. Anda bisa baca sendiri ya. Oke, saya contohkan. Saya punya beberapa proposisi ini gitu ya. Pertama, saya harus tahu dulu ini sebetulnya ada berapa proposisi atom ya. Jadi saya buat dulu ada berapa proposisinya. Pertama, P itu hasilnya akurat. Terus Q itu sistemnya digital. Habis itu R, benar ya, ada lagi rancangan jaringan kombinasi. Terus ternyata ada lagi menggunakan dua nilai tanda bilangan biner. S-nya menggunakan dua nilai tanda bilangan biner. Jadi kalau saya susun masing-masing, kan ini berarti jika hasilnya akurat, maka sistemnya digital. Ini berarti jika P, maka Q. Itu hipotesis pertama. Hipotesis kedua, jika sistemnya digital, maka rancangan jaringannya kombinasi. Jika sistemnya digital, maka rancangan jaringannya kombinasi. Terus, jika sistemnya digital, ini ada lagi, jika di sistemnya digital, Q, maka menggunakan dua tanda bilangan biner. Nah, terus satu yang sudah diketahui adalah hasilnya akurat. Sekarang bagaimana cara saya menarik kesimpulan? Ya, pertama saya bisa membuat begini. Saya punya gini dulu ya. Saya punya P, jika P maka Q sama P, sama yang terakhir ini. Ini tadi kan dengan kaidah yang pertama, ini bisa saya simpulkan, ini berarti jadi Q, gitu kan? Nah, jadi Q-nya tuh benar, udahan. Nah, kalau ini saya gabungkan dengan hipotesis-hipotesis yang lain, ya. Hipotesis yang lain bilang jika Q maka R. Nah, padahal di sini saya punya kesimpulan udah pasti Q, gitu. Jadi yang ini saya bisa simpulkan berarti ini jadi R dong, gitu kan? Sementara yang lain ini jika Q maka S sama Q. Yang ini kesimpulannya berarti pasti S. Nah, jadi sekarang kalau saya tarik kesimpulan untuk semuanya gitu ya, jadi kan gini, karena ini P, ini jika P maka Q, berarti Q-nya tuh pasti benar. Kalau Q-nya benar, maka dua akibat ini juga harus benar. Jadi kesimpulan terakhir saya mestinya adalah R dan S, karena dua-duanya benar gitu. Atau kalau saya bahasakan kesimpulannya berarti gitu ya, R sama S saya tadi apa? R-nya itu rancangan jaringannya kombinasi gitu dan menggunakan dua nilai tanda bilangan biner. Dua nilai tanda bilangan biner. Ya, gitu caranya. Jadi kalau ada beberapa hipotesis, ya silahkan Anda perhatikan satu-satu dan Anda boleh, seperti saya tadi, ini P, jika P maka Q, yang ada P-nya yang mana, itu diambil duluan yang hipotesis terakhir, jadi nggak harus urut-urutan gini. Gitu. Atau, oke, mau urut-urutan misalnya, jika P maka Q, ini jika Q maka R, dengan
kaidah ketiga tadi, saya bisa simpulkan kalau gitu jika P maka R, gitu kan. Jadi saya bisa punya banyak cara untuk melakukan itu. Misalkan gini, jika P maka Q, Terus yang kedua, jika Q maka R. Nah, ini berarti kan kesimpulannya, jika P maka R. Terus saya punya yang kedua, jika P maka Q, saya pakai yang jika Q maka S. Nah, yang ini kesimpulannya, jadi jika P maka S. Itu. Nah, terus saya gabungkan tuh, jika P maka R, saya punya jika P maka S, terus saya punya P, gitu. Nah, maka saya bisa simpulkan, jadi karena P-nya benar, R sama S kan harus benar, jadi harusnya harus R dan S. Tuh, ya. Anda boleh lakukan dengan cara yang manapun, asalkan Anda bisa menarik kesimpulan dengan memanfaatkan kaidah-kaidah tadi. Salah satu dari 7 atau beberapa dari 7 tadi kita terapkan bersama-sama. Ya, begitu contoh dan penjelasan saya untuk hari ini. Silahkan nanti latihan yang lain Anda coba dulu. Kalau ada kesulitan, boleh didiskusikan lewat grup yang sudah kita buat itu. Ya, baik, terima kasih. Selamat pagi.